Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahru Ramadan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itkum minan nar, al hadis au kama qala. Sahabat Kemenak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa kembali dalam acara podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Sahabat Kemenak, di depan kami hari ini telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Kiai Haji Fattah Zamroni. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Sebelum saya mulai, saya mendoakan mudah-mudahan puasa kita mulai awal hingga hari ini mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum saya mulai, saya sapa dulu narasumber kita pada kesempatan hari ini. Kiai Fattah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Aktivitas padat ya? Padat. Alhamdulillah. Seperti biasa. Tapi yang banyak penting, safari Ramadan. Masya Allah, nggih. Tetap semangat ya meskipun Ya, puasa. Insya Allah tambah barokah ya. Alhamdulillah, amin. Ya Rabbal alamin. Ya Fattah, pada hari ini kita akan membahas tema 10 hari kedua di bulan Ramadan. Terkait dengan judul itu, Pak Yai, hari ini sudah masuk tanggal 14 Ramadan 1443 Hijriah. Nah, ini tepat di 10 hari yang kedua ini di bulan Ramadan. Iya. Barangkali panjenengan bisa menyampaikan kepada sahabat Kemenak di podcast kali ini apa yang harus kita lakukan di 10 hari yang kedua ini, supaya setelah di 10 hari yang pertama kita menyelesaikan dengan baik, di 10 hari yang kedua ini harus lebih baik lagi. Moga Pak Yai, silakan. Terima kasih sahabat Kemenak yang dirahmati oleh Allah. Memang menurut hadis yang disampaikan oleh saudara atau Bapak Andi tadi menyatakan bahwa awalnya Ramadan itu adalah rahmat, tengah-tengahnya adalah ampunan dari Allah, dan 10 yang terakhir adalah itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Ini memang menurut hadis ini bahwa Ramadan itu terbagi-bagi menjadi 3 bagian ya. Jadi yang pertama penuh dengan rahmat. Ini bukan berarti di luar Ramadan Allah tidak memberikan rahmat, tetap memberikan rahmat. Nah, cuman yang paling luas, yang paling besar rahmat diturunkan ketika Ramadan di 10 hari yang pertama. Begitu juga yang kedua, 10 hari yang kedua. Allah banyak memberikan ampunan di 10 hari yang kedua. Jadi pintu ampunan Allah terbuka selebar-lebarnya di 10 hari yang kedua. Setelah itu 10 hari yang ketiga kita sudah terbebas ya dari belenggu-belenggu dosa, sehingga kita terbebas dari panasnya api neraka. Jadi kalau sebelum selain bulan Ramadan itu Allah tetap memberikan rahmat, tetap memberikan maghfirah ya, ampunan. Di Ramadan ini Allah lebih obral lagi gitu ya. Iya, lebih gitu, lebih banyak lah, lebih banyak membuka pintu taubatnya di bulan suci Ramadan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian mencari ampunan Allah atau mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya antara langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.
Dari ayat ini jelas bahwa kita diperintahkan untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah. Di mana jaminannya kalau kita sudah diampuni oleh Allah pasti adalah masuk surga. Jadi syaratnya masuk surga harus beristighfar. Yang menjadi pertanyaan buat kita, kenapa manusia ini kok disuruh beristighfar? Ya. Baginda Nabi besar Muhammad SAW menyatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Jadi setiap bani Adam, setiap manusia ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Maka sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah bertaubat, minta ampun kepada Allah. Tapi bukan berarti bertaubat itu artinya gini, dengan kesalahan yang berbeda-beda dengan cara tobat yang sama itu tidak relevan. Jadi tidak mungkin. Maksudnya gini. Jadi umpama saya pinjam sepedanya Mas Andi, saya tabrakkan. Kemudian saya bawa ke rumahnya Mas Andi. Mas Andi, maaf ya sepedanya ketabrak ya. Cuma ngomong gitu saja, tidak ada tindakan-tindakan selanjutnya untuk memperbaiki ya. Tidak ada ya. Pokoknya mari nyelet diskekno gitu. Bukan begitu. Jadi maksudnya bertaubat di sini nih nanti kita akan tergantung pada dosa yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan. Jadi cara untuk bertaubatnya itu sendiri-sendiri. Ya, Imam Ghazali membagi 3 cara bertaubat. 1, kalau memang kesalahan itu karena melanggar perintah Allah, ya, waktunya puasa ndak puasa, ya, waktunya diperintah sholat ndak mau sholat, perintah sudah waktunya bayar zakat ndak mau bayar lah. Kalau nanti yang dilanggar adalah perintah-perintah Allah, maka kewajibannya 1, di samping minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, harus membayar qadha. Umpama tidak mengerjakan sholat, ya sholatnya harus diqadai. Tidak melaksanakan puasa, ya puasanya harus diqadai. Kemudian yang kedua, kesalahan karena melakukan atau melanggar larangan-larangan Allah. Ya. Dilarang minum-minuman keras, kok malah minum-minuman. Ya. Dilarang berzina, kok berzina, ya. Dilarang makan riba. Malah ngeriba. Nah ini ada tahapan-tahapan tertentu, tidak bisa langsung istighfar kepada Allah, tidak boleh. Ya, jadi ada prosesnya. Di antaranya prosesnya itu 1, menyesal. Jadi kalau kesalahan itu larangan itu kita harus menyesal, ya. Kemudian setelah menyesal kita menjauhi perbuatan itu, tidak mengulangi lagi. Tidak. Dan yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi. Jadi pertama menyesal ditunjukkan dengan rasa nopo nggih, ya bersedih, menangis, ya dan lain sebagainya. Hatinya semakin halus, ya seperti itu. Nah, jadi ada nopo nggih, ada cara-caranya tersendiri untuk meminta ampun itu. Nah, bahkan ada satu ulama, ya, Syekh Ihsan Al-Jampes itu mengatakan umpama orang itu kesalahannya karena minum-minuman keras umpamanya. Ya. Di samping dia itu menyesal, kemudian menjauhi betul minuman keras itu dan punya komitmen, ya, saya tidak akan mengulangi lagi. Di samping itu dia ganti dengan bersedekah makanan-makanan yang halal atau minuman-minuman yang halal. Ya, bersedekah kepada orang lain untuk menambal. Karena dalam hadis, ya, baginda Rasul menyatakan ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkuka. Takutlah kalian kepada Allah di mana saja berada dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Nah, nanti perbuatan yang baik ini akan menghapus daripada perbuatan yang buruk. Ini ada proses. Kemudian kalau nanti dosa-dosa itu berhubungan dengan orang lain gimana? Nah, ini lain lagi ceritanya. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, kita tidak bisa hanya minta
maaf ya, minta maaf ya. Bedanya rusak. Saya tabrakkan gitu. Saya tabrakkan, cuman maaf dong, tidak ada penyelesaian lebih lanjut, ya tidak bisa. Nah, jadi tidak ada proses. Jadi kalau kesalahan-kesalahan itu yang berkaitan dengan hak milik orang lain, itu harus kita selesaikan. Atau menggibah orang lain. Itu bisa juga. Jadi bisa juga itu karena harta benda, ya, karena apa tuh menghina orang, ya, mengucilkan orang, ya, memfitnah orang, ya, itu sudah terlanjur disampaikan ke orang banyak, ternyata salah lah. Itu bikin berita yang hoax, ya, semacam itulah. Ini ada tindakan-tindakan dulu sebelum minta maaf itu kepada Allah, minta ampun, ada prosesnya dulu. Sebentar kalau harta yang kita ambil umpamanya harus kita kembalikan. Harta yang kita rusak ya harus kita perbaiki, ya. Kalau itu menyangkut perasaan orang lain, menghina, ya kita harus minta maaf secara terang-terangan, ya, jangan sembunyi-sembunyi, kita katakan saja, saya maaf ini karena mungkin sapu lisan, ya, karena terlanjur lisan saya. Nah, baru kalau sudah ada maaf dari pihak yang kedua, baru kita mohon ampun kepada Allah. Jadi istighfar ini memang perlu adanya proses, ya, istighfar. Jadi tidak bisa langsung. Jadi kecuali kalau kesalahan langsung kepada Allah, kita bisa langsung ya minta maaf kepada Allah. Yang 1 2 tadi itu istighfar langsung kepada Allah, barengi penyesalan, tidak mengulangi, itu cukup ya. Cukup. Tapi yang ketiga tadi, ini ada syarat tambahan. Ada syaratan. Lagian orang yang beristighfar ini tidak mesti harus punya salah, punya dosa, Mas Andi. Gitu ya. Jadi rasa tidak pernah menyakiti orang lain, tidak mau istighfar. Tetap tidak seperti itu. Jadi walaupun tidak punya dosa, tidak punya salah, tetap disunahkan untuk istighfar kepada Allah. Ya, ini karena apa? Baginda Rasul saja, ya. Baginda Rasul saja ini yang terkenal maksum, tidak punya salah, ya. Itu sehari semalam itu lebih dari 70 kali mohon ampun kepada Allah. Makanya makna istighfar itu sendiri relatif. Jadi contoh habis sholat, ya, biasanya kita habis sholat salam, ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita mesti astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Loh, padahal kita tidak buat salah habis sholat. Nah, itu maknanya bukan berarti kita habis berbuat salah kemudian kita istighfar, bukan. Tetapi kita itu merasa barangkali di dalam sholat kita itu ada kesalahan-kesalahan. Mungkin kurang khusyuk, ya. Mungkin agak ngelamun sedikit, ya. Kurang khusyuk itu tadi. Ya. Berarti aktivitas apapun, ya, selain ibadah juga kalau kita khawatir ada kekeliruan, iya betul. Ya, istighfar ya Ustaz. Iya, diistighfari. Makanya arti istighfar itu sendiri tidak mutlak secara lafziyah. Mohon ampun karena kesalahan. Iya. Dan orang yang mau istighfar tidak mesti harus salah dulu. Ya. Saya mau istighfar. Saya mau melakukan dosa dulu biar bisa istighfar. Nah, itu pemahaman yang sangat keliru. Ya. Karena Barseso itu pernah ketipu di zamannya Bani Israel, itu ada namanya ulama terkenal Barseso. Beliau alim al-alamah, murid-muridnya banyak yang alim. Lah, tertipu oleh ibadahnya setan yang kuat. Dia tidak tahu kalau itu setan. Ditanya, kenapa kamu ibadah kok sekuat gitu? Tidak keluar dari masjid. Namanya setan, ya, tidak haus, tidak lapar. Nah, kenapa? Kemudian setan dengan enjoynya ngomong, seperti saya ini harus punya salah dulu. Barseso harus punya salah dulu, sedikit saja salahnya. Tidak usah banyak-banyak. Apa coba? Minum minuman keras. Padahal setan itu pintar. Minum minuman keras itu adalah pintu dari segala kemaksiatan. Itu minum minuman keras. Jangan minum di sini, Barseso, minum di tempat yang sepi. Kalau sudah minum, mabuk, akal hilang, apapun dia kerjakan. Betul. Ya, membunuh, memperkosa,
dan lain sebagainya loh. Karena minum-minum keras adalah merupakan pintu dari segala kemaksiatan. Nah, akhirnya gimana? Barang tidak bisa bertobat akhirnya. Malah justru dia mengikuti jalannya setan. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang mau beristighfar itu tidak perlu harus punya salah dulu. Memang al-insan makalul khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan dosa. Jadi pantas kalau setiap hari harus memperbanyak istighfar. Dan lagian Mas Andi, istighfar ini adalah satu solusi untuk bermacam-macam masalah. Jadi di zamannya sahabat Ali dulu ada orang di daerahnya kemarau, enggak hujan-hujan, lapor sahabat Ali, daerah saya enggak hujan-hujan. Jawabnya perbanyak istighfar. Datang lagi orang enggak punya keluarga, enggak punya anak, banyak beristighfar. Datang lagi orang, ya Ali, saya ini bangkrut ya Ali, usaha saya ini gagal ya Ali, apa yang harus saya lakukan ini Ali? Perbanyak istighfar. Akhirnya orang-orang bertanya kok cuman istighfar. Memang jawabannya itu adalah istighfar, ya. Sebagaimana dijelaskan di surat, di sini kami sempat mencatat ini. Nah, di surat Nuh ya 10 ya. Surat Nuh 10 sampai 12 ya. Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Itu ya lanjutannya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Wa yumdid alaikum apa itu lanjutannya itu ya. Itu ya. Jadi surat Nuh 10. Surat Nuh 10 sampai 12 itu. Nah, itu dijelaskan di situ. Jadi dengan satu istighfar, ya Allah akan menurunkan banyak hujan. Menurunkan banyak hujan. Di samping itu juga Allah memperbanyak anak, ya, memperbanyak anak. Kemudian kebun-kebun itu disuburkan oleh Allah. Dialiri dengan sungai-sungai, jadi sungainya tidak kering. Ini berkat memperbanyak istighfar, begitu. Bisa dicoba nih Ustaz ya. Iya harusnya. Makanya kita tidak heran dalam dalam tahlilan, ya, kemudian istighosan itu tidak meninggalkan astagfirullah, ada istighfarnya. Itu karena itu menjadi kunci dari segala masalah yang ada. Jadi memperbanyak istighfar. Kemudian juga di sini ada juga yaitu fadilah, yaitu termasuk daripada fadilahnya keutamaan daripada istighfar. Apa saja itu? Ya. Itu baginda Rasul menyatakan man lazima al istighfara ja'alallahu lahu fi kulli dzaikin min kulli dzaikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang melazimkan artinya mengistiqomahkan istighfar, maka Allah akan menjadikan dia jalan keluar, memberikan dia jalan keluar dari setiap keadaan yang sempit, keadaan yang sulit, kasih jalan keluar sama Allah. Kemudian dari kerupekan, kesumpekan ya, pikirannya sumpek dan lain sebagainya, itu nanti dikasih solusi sama Allah, ya, kasih solusi, baik itu mikir masalah ekonomi, keluarga dan lain sebagainya. Baik para sahabat Kemenak Kabupaten Banyuwangi yang menyaksikan podcast Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi pada kesempatan sore hari ini, tadi telah banyak disampaikan oleh narasumber kita Bapak Kiai Fathah Zamroni, dan sebagai penghujung mari kita dengarkan closing statement dari beliau. Monggo Pak Yai. Ya. Marilah kita perbanyak istighfar terutama di 10 hari yang kedua di bulan suci Ramadan, dan kita pertahankan ini ya di luar bulan suci Ramadan, kita tetap istiqomah dengan memperbanyak istighfar minimal 3 kali setelah sholat 5 waktu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Andi. Baik, terima kasih Pak Yai Fathah Zamroni atas kesempatan kehadirannya pada sore hari ini. Sangat bermanfaat insya Allah para sahabat Kemenak Kabupaten Banyuwangi yang berbahagia.
di penghujung podcast pada kesempatan hari ini. Saya Andi Mikoyanto, host dan narasumber undur diri. Terima kasih atas waktu luangnya untuk menyaksikan podcast Kemenak pada hari ini, dan kami mendoakan mudah-mudahan puasa kita dari awal hingga akhir senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Demikian, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.